Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Salwa. Kali ini kakak akan mengajarkan tentang materi makna Sumpah Pemuda dan norma masyarakat. Sumpah Pemuda. Ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Sumpah Pemuda tercetus pada 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928. Situasi tersebut yang menjadikan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ayo adik-adik, apa semuanya sudah hafal isi Sumpah Pemuda? Baiklah, materi selanjutnya adalah tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua adalah mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar terciptanya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa. Nusa berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna pulau. Satu nusa mengandung makna bahwa meski kita berdiri atas ribuan pulau, tetapi tetap satu, yakni tanah air Indonesia. Yang kedua, satu bangsa mengandung makna bahwa meskipun etnis dan suku berbeda-beda, tetapi kita adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa mengandung makna bahwa meskipun terdapat ratusan bahasa, bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Nilai yang bisa diamalkan dari Sumpah Pemuda antara lain adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, terciptanya kerukunan hidup, membina rasa kesetiakawanan sosial, dan memperkokoh rasa cinta tanah air sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bangsa lain. Berikut adalah contoh penerapan Sumpah Pemuda. Di lingkungan keluarga, kita haruslah menerapkan sikap yakni belajar di rumah secara bersama-sama, baik dengan kakak ataupun adik, menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua daripada kita, dan menghargai orang yang lebih muda dari kita, menyayangi saudara, berbicara dengan tutur kata yang sopan dan santun, membantu menjaga kebersihan di lingkungan rumah, belajar dengan giat dan tekun, dan menjaga kerukunan di rumah. Di lingkungan sekolah,
Kita haruslah melaksanakan tugas piket dengan baik, menghargai setiap pendapat yang ada setiap melakukan diskusi, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan perbedaan agama, suku, jenis kelamin, warna kulit, atau lainnya. Karena membeda-bedakan itu tidak baik. Dan tidak bertengkar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan kelas secara bersama-sama atau bergotong royong. Tidak terlambat berangkat ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu, belajar dengan giat dan tekun, menghormati guru, mentaati tata tertib atau peraturan sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib dan hikmat, dalam artian tidak ribut pada saat di barisan, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berbicara dengan teman ataupun dengan guru. Berikutnya, di lingkungan masyarakat. Kita harus melakukan kegiatan gotong royong membersihkan jalan, baik itu jalan perdesaan ataupun jalan komplek, membantu tetangga dan saudara yang sedang terkena musibah atau bencana alam, membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, bergaul dengan masyarakat sekitar, tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan tetangga, tidak bertengkar dengan tetangga, menjalin hubungan baik sesama tetangga, menghormati pelaksanaan ibadah di lingkungan masyarakat. Misalkan ada yang berbeda agama, kita harus senantiasa menjaga solidaritas dan tentunya kita harus saling menghargai ya. Berikutnya adalah mengikuti kegiatan kerja bakti dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat kita tinggal. Berikutnya ada di lingkungan nasional. Kita harus senantiasa mempelajari budaya-budaya daerah, tetap mempertahankan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia dan dengan baik dan benar, menghormati kebudayaan daerah lain, rela berkorban bagi bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa Indonesia, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mencintai produk dalam negeri atau yang dibuat oleh dan orang di dalam negeri sendiri, mengerti dan hafal dengan lagu-lagu wajib nasional dan juga lagu daerah, serta menghormati jasa para pahlawan. Berikutnya ada pengertian norma. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Pengertian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat beragama, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kesehariannya. Manusia harus mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Tujuan dari norma agama adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh penerapannya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut,
Ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Norma hukum ialah aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan dari norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum mempunyai 2 sifat, yakni yang pertama, bersifat perintah, adalah mengatur seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika tidak dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya adalah setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Yang kedua, bersifat larangan, adalah membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya adalah larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan sesuai ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar norma hukum akan ditindaklanjuti secara hukum. Dampaknya bisa berupa denda, bahkan hukuman penjara. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Tujuan dari norma kesusilaan ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan atas perbuatannya yang tidak benar. Contohnya adalah seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perbuatan yang salah. Jadi teman-teman jangan suka menyontek ya. Berikutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya, merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma ini mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara bertingkah laku, cara bertamu ke rumah seseorang, dan lain sebagainya. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan, atau dijauhi oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk bisa diterima di masyarakat, dapat menghargai orang yang lebih tua, bertingkah laku sesuai aturan masyarakat, lebih memahami hakikat kemanusiaan, dan tata etika pergaulan, bisa bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh penerapannya adalah siswa bersikap sopan kepada guru, menggunakan bahasa yang halus dan sopan saat berbicara kepada orang lain. Cara melaksanakan peraturan di lingkungan masyarakat. Ikut serta dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Mentaati peraturan yang ditulis maupun tidak tertulis. Ikut serta dalam kerja bakti di masyarakat dan menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat dan norma-norma di masyarakat. Dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.
Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Yang kedua, hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak mencantumkan dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi di daerahnya. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.